Nah, poin yang keempat itu membuat hukum. Coba kita buka Qurannya. Quran surah Al-Jasiyah. Quran surah Al-Jasiyah ayat 17 dan ayat ke-18. Ya. Kalau 4210 tadi kan udah pada hafal kan? Quran surah 45 ayat 17 sampai ayat 18. Baca lu artinya aja Bu, yang udah dapat. Dan diberikan kepada mereka keterangan-keterangannya yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh Rabbmu akan memberi keputusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau aturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, itu 2 ayat ya. Jadi selain daripada yang 3 ini, tawakal, tidak tawakal, kufur nikmat, dan berkhidmat kepada selain Allah, yang keempat itu adalah membuat hukum. Nah, ternyata membuat hukum itu bisa menyebabkan seseorang itu jauh dari syahadat. Membuat hukum itu bisa menyebabkan seseorang rusak syahadatnya. Membuat hukum itu bisa menyebabkan seseorang batal syahadatnya. Kenapa? Karena sudah Allah sampaikan di dalam Quran surah 42 itu ayat 10, wa in talaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Bahwasanya segala apapun yang kamu perselisihkan tentang sesuatu, fahukmuhu ilallah, semua itu diberikan haknya kepada Allah, keputusannya diberikan kepada Allah. Maka nggak boleh urusan Allah, hak Allah dicampur tangani oleh manusia. Maka orang yang mencampur tangani hak Allah sudah bisa kita pastikan rusak syahadatnya, sudah bisa kita pastikan batal syahadatnya. Maka nggak boleh mencampuri urusan Allah, mencampuri hak Allah dalam menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan di muka bumi ini, itu nggak boleh kita campuri. Kalau kita campuri, nanti diancam oleh Allah bakal rusak syahadatnya. Akan tetapi di dalam Islam ini juga nggak begitu kaku ya. Bukan berarti semua ini harus kita lihat di dalam Al-Quran, semua harus kita lihat di dalam hadis. Karena memang terkadang ada hal-hal yang kita tidak dapatkan di dalam Al-Quran, kita tidak dapatkan di dalam Al-Hadis. Karena memang kita hidup sekarang ini di zaman modern, di zaman yang serba ada, yang Rasul dan para sahabat pada waktu itu tidak mengalami kehidupan di zaman ini gitu. Maka hukum di dalam membuat hukum itu, hukum Islam itu terbagi menjadi 2. Ada dia namanya hukum syar'i, ada dia namanya hukum idari. Hukum syar'i ini hukum yang menyangkut tentang keputusan Allah di dalam Al-Quran, seperti bagaimana mencuri harus dipotong tangannya, bagaimana membunuh orang lain tanpa harus dipisos, bagaimana orang berzina harus dirajam, dan lain macam sebagainya. Dan keputusan Rasulullah di dalam hadis itu masuk kepada jenis hukum syar'i, hukum yang tidak bisa kita rubah sampai kapanpun, hukum yang nggak bisa kita revisi sampai kapanpun, hukum yang nggak bisa kita amandemen sampai kapanpun. Hukum itu harus tetap terlaksana dengan situasi kondisi zaman apapun, bagaimanapun caranya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, harus terlaksana hukum syar'i itu. Nah, yang kedua hukum idari. Hukum idari ini adalah hukum tata tertib, hukum untuk mengatur ketertiban gitu. Nah, hukum untuk mengatur ketertiban ini dilihat dari situasi dan kondisi zaman.
Kalau zaman sekarang ini kan tidak sebagaimana zaman Rasulullah. Zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Maka harus ada peraturan-peraturan atau hukum-hukum untuk menertibkan itu semua. Maka dia jatuhnya kepada persoalan ijma, persoalan konsensus, ijma para ulama. Selagi hasil kesepakatannya itu, hasil peraturannya itu tidak menentang hukum syar'i, tidak menentang hukum Allah dan Rasulnya, maka itu diperbolehkan. Satu contoh, kita buat KTP, kita buat SIM, kita buat kartu keluarga, kita pakai helm dalam berkendara, kita berhenti di lampu merah, itu kan semua aturan yang dibuat oleh manusia, kan? Yang zaman Nabi nggak ada itu semua. Zaman Nabi itu nggak ada lampu merah berhenti, pakai unta berhenti, itu nggak ada. Zaman sekarang baru ada. Tapi karena dia peraturan itu tidak menentang hukum syar'i, dia tidak menentang aturan Allah dan Rasulnya, maka dia diperbolehkan selagi tidak bertentangan. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi kalau yang terkait dengan hukum syar'i, umpama satu contoh, ada peraturan lampu merah kita berhenti. Apabila berhenti, kalau ada orang ambil barangnya. Apabila berhenti, kalau ada orang dipeluk, gitu kan. Nah, ini kan satu aturan yang menentang, gitu. Satu aturan yang menentang hukum syar'i. Lampu merahnya berhenti, nah aturan yang lainnya itu tidak kita taati. Yang berhentinya itu yang kita taati. Yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i itu yang kita taati. Kalau kita taati, nah maka dikhawatirkan syahadatnya bisa rusak. Maka dikhawatirkan syahadatnya bisa batal. Nah, di sini kita harus betul-betul paham dalam menjalankan hukum. Karena tipis, Bu. Kita pada hari ini mungkin memang tidak memiliki satu wewenang untuk membuat hukum. Tapi kita pada hari ini dipaksa untuk mentaati hukum. Kita hidup di negara sekulerisme, kita hidup di negara kapitalisme, kita tidak memiliki wewenang membuat hukum. Tapi kita dipaksa untuk menjalankan hukum. Kalau dia terkait dengan hukum syar'i, nyawa pun kita taruhkan. Jangan sampai mau gitu. Tapi kalau hukum tata tertib, nah kita siap taat. Kalau hukum syar'i, nah jangan coba-coba dilanggar gitu. Mempertahankan syahadat kita dengan nyawa kita siap, maksudnya begitu. Nah, ini paham Bu ya? Tentang hukum ini. Membuat hukum ternyata bisa menjauhkan seseorang dari syahadat. Maka orang-orang yang bertugas untuk mengatur kehidupan sekarang ini, untuk mengatur negara ini tentunya, mereka membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, sudah bisa kita pastikan syahadatnya rusak. Sudah bisa kita pastikan syahadatnya batal gitu. Karena itu kata Allah. Lalu di dalam surah 45 ayat 17-18, di situ sudah Allah sampaikan, dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama, dan mereka tidak akan berselisih kecuali telah sampai juga keterangan yang jelas kepada mereka, dan Allah akan memberikan putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang ahli kitab. Ya, ahli kitab itu memiliki satu sikap, satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Sifat ahli kitab itu tafarruq. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Surah Al-Bayyinah ayat 4 kalau nggak salah. Surah Al-Bayyinah ayat 4 kalau nggak salah. Tidaklah mereka itu berselisih, tafarruq, tidaklah mereka itu berpecah belah setelah sampai kepada mereka satu keterangan yang jelas. Jadi sifat ahli kitab itu berpecah belah, sifat ahli kitab itu berselisih bukan karena keterangan yang jelas dari Allah itu tidak sampai kepada mereka, tapi ketika keterangan Allah yang jelas itu sampai kepada mereka, justru mereka berselisih. Nah, sikap itulah yang sangat dibenci oleh Allah, dan Allah akan memberikan putusan di hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nah, dalam satu riwayat, dalam satu hadis dikatakan ada seorang sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini suatu saat dia berjalan bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, wahai Abu Dzar, sesungguhnya ada satu fitnah yang aku sangat khawatir fitnah itu menimpa umatku, yang mana fitnah itu lebih besar
daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi akan ada satu fitnah yang akan menimpa kita umat Rasulullah di akhir zaman ini, yang mana fitnah itu lebih besar daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, mendengar ini sahabat Nabi itu terkejut. Mendengar hal ini sahabat Nabi itu terkejut. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama tahu bahwasannya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal itu merupakan fitnah yang terbesar. Tapi kok masih ada fitnah yang lebih besar lagi? Gitu. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat itu tidak ada seorang pun yang nantinya akan bertemu Al-Masih Ad-Dajjal itu kecuali dia menyungkur sujud karena dia melihat kehebatan Al-Masih Ad-Dajjal itu, melihat kehebatan kekuatan yang Allah berikan kepada Dajjal itu. Karena itu merupakan sebuah fitnah. Tapi ada fitnah yang lebih besar daripada itu. Sahabat ini bertanya, apa itu fitnah yang lebih besar daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini ya Rasul? Fitnahnya ada dua. Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Yang kedua, ulama-ulama su. Ulama-ulama yang ucapan dan pakaiannya itu mencerminkan Islam, tapi hati dan perbuatannya itu menentang Islam. Itu ulama su. Nah, dua fitnah inilah yang kita hadapi pada hari ini. Ya, kita lanjut ya. Permisi deh, Ustaz. Ya. Beresin dulu. Itu ya, kita sambung tadi dua fitnah yang terbesar daripada fitnah Ad-Dajjal itu. Yang pertama pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang kedua itu ulama su. Ulama yang perkataan dan pakaiannya itu mencerminkan Islam, tapi hati dan perbuatannya itu menolak Islam. Hati dan perbuatannya itu menentang Islam. Kalau kita lihat di dalam ayat ini tadi, nah ayat itu memang sudah terbukti pada hari ini kan Bu. Ayat itu sudah terbukti bahwasannya kita lihat ulama-ulama sekarang ini, kebanyakan ulama-ulama sekarang ini mereka berselisih pendapat tentang hukum Allah itu. Mereka berselisih pendapat tentang putusan yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran. Padahal sudah Allah larang, fahukmuhu ilallah. Segala apapun yang kalian perselisihkan itu, hak untuk memutuskannya itu adalah Allah. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama masuk pada hari ini, mereka setuju dengan hukum yang dibuat oleh manusia itu. Mereka setuju dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu. Nah, itulah merupakan fitnah terbesar pada kita hari ini, melebihi daripada fitnah Dajjal. Jadi kalau iblis itu menyesatkan satu umat, kalau ulama su itu menyesatkan jutaan umat. Nah itu, maka Allah bilang, akan aku tetapkan putusan antara mereka di hari kiamat nanti terhadap sesuatu yang mereka perselisihkan dahulu. Nah di sini merupakan satu ancaman kepada kita bahwasannya teliti dalam mengambil satu hukum, teliti dalam mengambil satu peraturan. Nah itu yang keempat. Lalu yang kelima, tentang ketaatan. Ketaatan kepada selain Allah. Jadi yang keempat tadi membuat hukum, yang kelima ketaatan kepada selain Allah. Jadi pada dasarnya kita manusia ini nggak boleh kita itu taat kecuali kepada Allah. La ilaha illallah, syahadat tauhid billah. Nggak boleh kita taat kecuali kepada Allah. Maka kita taat kepada Rasul, kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Kita taat kepada ulil amri, kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Kita taat kepada suami juga, kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak boleh, itu maksudnya. Jadi prinsip dasar hukumnya itu ketaatan mutlak hanya untuk Allah. Adapun kita ketaatan kepada yang lain boleh selagi kita tidak bertentangan dengan hukum Allah. Ini tadi hukum syar'i dan hukum idari itu tadi. Qurannya itu Quran yang sudah sering kita empat lima sembilan itu ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum.
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kamu. Taat kepada Allah itu mutlak, nggak boleh ditawar. Taat kepada Rasul juga mutlak, nggak boleh ditawar. Taat kepada ulil amri selagi perintahnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya juga mutlak, nggak boleh ditawar. Nah, itu dia. Kalau perintah ulil amri tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya kita tawar, nah dikhawatirkan syahadat kita jauh. Kalau udah jauh lama-lama batal, kalau udah batal pasti rusak. Gitu. Maka jangan ada lagi di antara kita ini yang menentang perintah ulil amri. Ulil amri yang sudah kita pahami bersama bahwasannya ulil amri umat Islam dahulu di masa Nabi itu adalah seorang nabi, setelah Nabi wafat adalah seorang khalifah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita, kanat Banu Israel tasusuhum ula anbiya. Ulama khalakan nabi khalafatu nabi. Wan nahu lan nabiyya ba'di fasatakunu khulafa fataksur. Dahulu pemimpin umat itu adalah nabi. Ulama khalakan nabi khalafatu nabi. Apabila meninggal nabi maka digantikan dengan nabi berikutnya. Wan nahu lan nabiyya ba'di, setelahku ini enggak ada lagi nabi, fasatakunu khulafa fataksur. Yang ada itu hanya para khalifah. Maka ulil amri minkum umat Islam itu setelah Nabi wafat adalah khalifah, dan itu dibuktikan ketika Rasul wafat jenazahnya itu 2 hari 3 malam tertunda hanya untuk mengangkat seorang khalifah. Saking urgensinya kepemimpinan Islam itu, saking urgensinya ulil amri minkum dalam Islam itu. Nah, lalu sahabat bertanya, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasul? Tepatilah baiatmu oleh yang pertama dan oleh yang datang kepada setelahnya. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk menepati janji setia kita, untuk menepati baiat kita, untuk senantiasa mengikrarkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada khalifah yang pertama maupun khalifah yang datang setelahnya, begitu maksudnya. Nah, maka persoalan ketaatan ini persoalan yang sangat urgensi, yang menyangkut persoalan akidah, bukan menyangkut persoalan fikih. Kalau fikih boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau persoalan akidah harus dilaksanakan. Kalau tidak, nah terjerumus kepada kekafiran. Paham Bu? Ada ketaatan yang bisa membawa kita kepada rahmat Allah, ada ketaatan yang nantinya akan membawa kita kepada azab Allah. Sebab di yaumil masyar nanti kita ini akan dikumpulkan beserta pemimpin kita. Coba kita lihat Qur'annya, kita ada semua. Ayat 71. Ustaz sambil berdiri nggak apa-apa ya? Iya. Dibacain aja yang udah dapat. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ya, Al-Isra ayat 51. Nah, di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, yauma nad'u kulla unasin bi imamin, dan ingatlah akan kami panggil setiap umat beserta dengan pemimpinnya. Faman utiya kitabahum biyaminihim, barang siapa diberikan catatan amal di tangan kanannya, mereka akan membaca catatan itu dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Nah, jadi kita nanti di yaumil masyar itu akan dipanggil oleh Allah beserta dengan pemimpin kita. Kalau kita selama hidup di dunia ini benar pemimpin kita, nah alhamdulillah pemimpin itu akan membawa kita kepada surganya Allah. Tapi kalau kita sampai keliru hidup di dunia ini, kita taat kepada seorang pemimpin yang tidak mau taat kepada hukum Allah dan Rasulnya itu, nah ini merupakan satu hal malapetaka besar buat kita dan kerugian yang besar kalau sampai kita dikumpulkan oleh Allah beserta pemimpin yang salah. Nah, setelah itu dikumpulkan, dijelaskan lagi di dalam surah Ibrahim
ayat 21. Baca lagi artinya, Bu. Quran surah Ibrahim ayat 21. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Nah, di dalam ayat yang satu ini menjelaskan ayat yang surah Al-Isra ayat 71 tadi, bahwasanya di yaumil mahsyar itu ada orang yang dikumpulkan dengan pemimpinnya yang tepat menurut Islam, ada juga orang yang dikumpulkan dengan pemimpin yang justru menentang Islam. Nah, bagaimana nasib mereka di hadapan Allah? Ketika orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong. Nah, orang yang sombong itu maksudnya pemimpin yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, pemimpin yang tidak mau berundang-undang kepada undang-undang Allah, gitu. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang lemah itu menghadap kepada pemimpin-pemimpin yang sombong itu. Lalu mereka berkata, bukankah kami dahulunya adalah pengikut-pengikut setiamu? Nah, sekarang ini bisa tidak kamu selamatkan kami dari azab Allah ini walaupun sedikit saja? Karena orang-orang yang lemah ini tadi, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya ini, dia tahu bahwasannya mereka akan ditimpakan azab, bahwasannya mereka akan ditimpakan malapetaka yang begitu dahsyat di dalam neraka. Sehingga mereka meminta kepada pemimpinnya itu untuk menyelamatkan, bisa enggak kamu menolong kami sedikit saja dari azab Allah ini? Lalu karena memang pemimpinnya itu tahu dia tidak akan mampu mungkin menyelamatkan umatnya karena dia sudah menyesatkan umatnya, dia berkata, seandainya dahulu Allah dan Rasulnya memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami juga akan memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja sekarang ini bagi kita, kita apakah mau mengeluh atau bersabar. Ketetapan Allah berlaku atas hamba-hambanya. Nah, ini karena salah ketaatan, karena salah dalam berwala kepada pemimpin. Nah, kacau kita, Bu. Kalau sudah di hadapan Allah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Tinggal nunggu aja, jadi kan, tinggal nunggulah keputusan Allah itu bagaimana yang akan menimpa kita. Tinggal kita tunggulah azab Allah itu bagaimana nantinya akan menimpa kita. Nah, itu semua dikarenakan apa? Karena salah dalam memberikan ketaatan kepada pemimpin yang salah. Nah, lalu tidak cukup sampai di situ juga, mereka di yaumil mahsyar itu akan dihitung amal ibadahnya, mereka akan dihisab, lalu mereka semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah sampaikan lagi surah Al-Ahzab surah 33 ayat 66 sampai 68. Lagi bisa lihat artinya aja. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Nah, itu ya, 3 ayat itu menceritakan bagaimana orang-orang yang taat kepada pemimpin, yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka diterjunkan ke dalam neraka jahanam. Lalu muka mereka itu dibolak-balikan. Bisa kita bayangkan itu, wajah kita dibolak-balikan di atas api neraka, sembari kita berkata,
seandainya kami dahulu ini taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul gitu. Kalimat seandainya itu kan satu bentuk kalimat penyesalan gitu kan. Seandainya lah dulu aku ini taat sama Allah, taat juga sama Rasul, pasti nggak kayak gini kejadiannya, kan begitu. Lalu di ayat ke-67 mereka protes kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, akan tetapi mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Nah ini protes para ahli neraka yang dibolak-balikan wajahnya itu tadi. Ya Allah, kami telah mentaati para pemimpin, para pembesar kami, akan tetapi mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Gimana nggak sesat? Memimpin bukan dengan hukum Allah dan Rasulnya, memimpin bukan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah Allah dalam menetapkan keputusan untuk menjalani kehidupan di dunia ini mereka campuri, gitu, maka sesat. Lalu apa yang ayat yang terakhir itu ayat ke-68-nya, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu timpakanlah azab kepada mereka 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, nauzubillah min dzalik. Kalau sudah gini ya penyesalan, tinggal hanya penyesalan. Maka penyesalan ahli neraka itu mereka menangis, dalam satu riwayat itu mereka menangis sampai-sampai air matanya itu mampu menggerakkan kapal yang begitu besar karena saking menyesalnya ahli neraka itu. Nah, kita jangan sampai begitu. Kalau kita hidup di dunia ini, kita menjalankan satu bisnis, kita menjalankan satu perniagaan, perdagangan, lalu kita rugi. Mungkin suatu saat bisa kita coba lagi dan ada harapan untuk untung. Tapi kalau kita mati masuk neraka, nggak bisa eksperimen yang kedua kalinya, nggak bisa pulang balik lagi ke dunia. Maka persoalan ketaatan ini harus memang betul-betul kita pahami. Sebab kalau udah mati masuk neraka nggak bisa balik. Alhamdulillah menjadi. Nah itu yang kelima ya Bu ya. Hal-hal yang bisa menjauhkan seseorang dari syahadatain yang kelima. Lalu yang keenam, menjalankan hukum. Kalau tadi membuat hukum, kalau tadi yang keempat itu membuat hukum, yang keenam itu menjalankan hukum. Nah itu tadi ya. Maka berhati-hati dalam menjalankan hukum. Ternyata menjalankan hukum juga bisa menyebabkan syahadat seseorang itu rusak. Kita pada hari ini tidak memiliki wewenang untuk membuat hukum, tapi kita dipaksa untuk menjalankan hukum. Nah itu terkena kita di sini. Kita dipaksa untuk menjalankan hukum. Kita bela terus. Kalau dia hukum yang sifatnya tata tertib ya kita taat, nggak masalah. Tapi kalau yang dia sifatnya syar'i, nggak bisa. Gitu. Yang memang sudah Allah tetapkan keputusannya, memang sudah Rasul tetapkan keputusannya, jangan kita langgar. Sebab kalau kita menjalankan hukum selain daripada yang Allah turunkan, dikhawatirkan syahadat kita bisa rusak. Coba kita buka Al-Qur'annya, surah 16 ayat 36. Dan Quran surah An-Nisa ayat 60. Ayat terakhir dari surah 10 lagi. Ada yang jumpa ke apa? Jumpa 16:36 ya. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Surah Nisa ayat 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu.
Dua ayat itu apa ya? Surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami sungguh telah mengutus bagi tiap-tiap umat itu seorang rasul, seorang utusan yang membawa misi dakwah yang sama. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengabdilah kamu hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, taghut itu apa? Taghut itu adalah segala sesuatu yang menentang Allah. Baik dia manusia, aturan hidup, kekuasaan, hukum perundang-undangan, benda mati. Kalau menentang Allah, kalau melampaui batas-batas yang telah Allah tetapkan, maka dia dikatakan taghut dan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk menjauhinya? Karena kalau kita dekat dengan taghut itu akan menjauhkan kita dari Allah. Nah, Allah nggak mau kita jauh dari Allah, maka Allah perintahkan supaya kita jauh dari taghut. Nah, di balik seruan ini Allah sampaikan lagi, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian orang itu ada yang Allah beri petunjuk dan sebagian ada yang Allah biarkan sesat. Siapa yang diberi petunjuk dan siapa yang dibiarkan sesat? Yang dibiarkan sesat oleh Allah yang ada di Quran surah An-Nisa ayat 60 itu. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepadamu dan kepada yang telah kami turunkan sebelummu, akan tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, dan setan bermaksud ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita lihat pada hari ini tentang ulama su itu tadi, Bu ya. Ulama su itu mengaku beriman kepada Allah. Ulama su itu mengaku beriman kepada Rasul dan beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Mereka mengaku beriman, tapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut itu, kepada orang yang melampaui batas itu, kepada orang-orang yang tidak mau menetapkan hukum dengan hukum Allah itu, kepada orang yang tidak mau berundang-undang dengan undang-undang Allah itu. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Nah, setan bermaksud ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maka saya katakan tadi, kalau setan ingin menyesatkan manusia, satu orang dia sesatkan. Tapi kalau ulama su, nah, dia akan menyesatkan jutaan umat. Nah, maka kita harus paham mana ulama su, mana ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya dia akan senantiasa memegang prinsip dakwah surah ini tadi. Surah An-Nahl ayat 36. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Dua ayat ini bisa dihafal. Dua ayat ini bisa dibaca tafsirnya, bisa dihafal tafsirnya. Tapi dua ayat ini tidak bisa dilaksanakan oleh semua orang. Memang begitu. Orang yang paham ayat ini, orang yang ngerti tafsir ayat ini, orang yang ngerti hafal ayat ini belum mampu melaksanakan ayat ini. Gak ada jaminan orang yang hafal bisa melaksanakan ayat ini. Karena kalau kita lihat ulama-ulama su itu bagaimana mereka hebatnya dalam mempelajari Al-Quran itu, sampai posisi ayat dalam Al-Quran itu dia paham. Posisinya sebelah kanan, sebelah kiri, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dia paham. Tapi begitu menjelaskan dua kaidah ayat ini, nggak bisa mutar-mutar, nggak ketemu konsepnya. Nah, maka itu tadi, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah biarkan sesat. Kenapa Allah biarkan sesat? Nah, karena dia masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Nah, itulah yang terjadi pada kita hari ini. Dua fitnah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yang mana fitnah itu lebih besar daripada fitnah Dajjal. Karena kalau Dajjal, kita sebagai orang beriman, mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan kita sebagai orang beriman akan diselamatkan dari Dajjal itu. Kita tidak akan bertemu dengan Dajjal, insya Allah mudah-mudahan begitu. Tapi kalau ulama su, nah kita akan bertemu, senantiasa kita akan bertemu dengan ulama su itu. Maka Rasulullah khawatir kalau ulama su itu memang nggak bisa kita hindari. Tapi kalau Dajjal, nah kemungkinan ada jaminan dari Nabi kita ini tidak bertemu dengan Dajjal. Tapi kalau dengan ulama su kita bisa.
Maka kita tidak disesatkan oleh Dajjal, tapi kita disesatkan oleh ulama su yang menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid. Nah mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini ya. 6 hal yang bisa menjauhkan seseorang dari syahadatain. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu-ibu semua saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kekeliruan saya secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan kita menerima dan memahami. Sebenarnya terus kita mengalami untuk bertanya. Masalah 6. Ustaz, menurut Ustaz, Dajjal itu fisik atau sifat? Dajjal itu dia bisa sifat, bisa fisik. Sifat Dajjal itu dari dahulu hingga sekarang akan terus ada. Sifatnya akan terus ada. Tapi kalau fisiknya, nah itu hadisnya sifatnya tafsiran. Kita nggak bisa nafsirkan kapan wujud fisik Dajjal itu muncul gitu. Tapi yang pasti Dajjal itu pasti akan muncul, karena itu hadisnya merupakan janji dari Rasulullah yang nantinya akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan diturunkan di muka bumi ini, akan tugasnya itu diberi tugas oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Jadi memang Dajjal itu bentuk fisiknya ada dan bentuk sifatnya juga ada gitu. Jadi ada bentuk fisik, ada bentuk juga sifat. Kalau sifatnya memang dari dahulu hingga sekarang sifat Dajjal itu ada. Tapi kalau fisiknya, nah nanti mungkin muncul gitu. Mungkin nanti muncul. Ya, kopi. Yang lain. Paham sekali ya? Ada lagi? Masih ada? Tapi semakin hari kan sifatnya itu semakin gimana ya Ustaz ya? Jelas. Gitu. Ya. Semakin jelas dia semakin hari kan, seperti pernah dengar juga itu hadis 1 bulan bagaikan gimana tuh, saya pun cuma pernah dengar gitu. Tapi sekarang itu setelah dipahami gitu kan, oh ya berarti pas kayak hadis itu gitu. Dan sekarang itu 1 minggu seperti 1 hari gitu kan. Ada hadisnya. Itu hadis memang hadis akhir zaman. Bahwasannya umat di akhir zaman itu akan merasakan perputaran waktu yang begitu cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari. Sampai kalian nanti akan menemukan yang namanya itu tadi Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu dia ada namanya, cuman saya lupa riwayatnya itu. Dia punya nama. Dajjal itu julukan sifat. Tapi nanti itu memang secara fisik akan muncul karena itu janji Nabi. Itu hadis nubuah yang memang kita tidak bisa tafsirkan, tapi nanti ketika muncul kita akan paham, oh ini ternyata hadis Nabi. Pasti dia akan muncul. Dan dia nanti akan dibunuh Dajjal itu. Berarti karena ada itu makanya hadis itu tahu kita ada gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, saya misalnya ini kan sekarang nih ya kan, karena sifat-sifat manusia itu oh berarti oh ini rupanya hadis Nabi itu jadi kayak gitu kan. Iya. Itulah namanya sifat hadis nubuah. Sifat hadis nubuah itu hadis yang tidak bisa kita tafsirkan. Tapi kita akan menjumpai hadis itu dan kita paham, oh iya ternyata hadis Nabi itu ini sekarang berlaku kayak yang dibilang itu tadi. Berlaku hadis itu. Bagaimana 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari gitu kan. Berlaku sekarang ini. Perputaran waktu yang begitu cepat. Saya juga sadar itu. Jadi wanti-wanti kita gimana Ustaz?
Apa kita Nah. tinggalkan aja atau gimana? Maksudnya tinggalkan apa? Maksudnya pindah gitu, atau kita pindah gitu Ya. untuk menjauh dari mereka? Antisipasinya itu sudah Rasulullah sampaikan. Ada juga pada waktu itu sahabat Nabi yang bertanya. Sahabat Nabi namanya siapa itu yang hadis kepemimpinan panjang itu? Ketika dia menanyakan tentang keburukan, di mana sahabat-sahabat Nabi yang lain itu bertanya tentang kebaikan, maka aku ya Rasulullah, aku ingin bertanya tentang keburukan kepadamu, karena aku khawatir suatu saat nanti aku akan menjumpainya. Nah, hadisnya itu panjang, di akhir Rasulullah bilang, "Taljamu jama'atul muslimin wa imamahum." Antisipasinya untuk menghadapi malapetaka akhir zaman itu adalah berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin beserta kepemimpinannya, serta imamnya. Itu aja, berpegang teguh. Kalau kita berpegang teguh, nanti insya Allah kita akan diselamatkan dari fitnah dajjal itu. Termasuk kita pada hari ini coba ya, kita ambil contoh sederhananya, vaksin ya. Vaksin itu termasuk salah satu permainan itu tadi, Freemasonry dan Illuminati, The New World Order, satu sistem yang dibangun oleh orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan kedatangan Dajjal. Karena kita sudah berada di dalam jamaah kaum muslimin beserta imamnya, kita nggak pusing-pusing menanggapi vaksin itu kan. Khalifah bilang jangan divaksin, kita tahan jangan divaksin, meskipun nyawa kita taruhannya kita berantem gitu. Kan itu dia. Tapi kalau kita hidup di luar daripada sistem kepemimpinan Islam ini, kacau kita, kacau, nggak ada pemimpin yang mau kita taati. Tapi karena kita hidup di dalam kepemimpinan Islam ini, alhamdulillah itu merupakan suatu solusi yang terbaik. Itulah taljamu jama'atul muslimin wa imamahum, untuk dalam rangka menghadapi malapetaka akhir zaman ini. Ada lagi Bu? Ibu-ibu yang lain nih. Jika tidak ada, kita ada nih sedikit tahajud 2 minggu belakangan. Ini apa? Satu. Ini Jihan, 3 Mas. Bu Seri, Kosong. Astagfirullah. Lutfi, Jangan kosong Bu. Iya, Kalau bisa kosong. kosong. Baiklah, kita tutup taklim kali ini dengan hamdalah. Doa kafatul majelis. Yang sudahi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah bro? Surah Muhammad ayat surah ke-47 ayat 9 ayat 8 dan 9. 2 surat. 2 surat. Pendek kalau menurut. Surat 47 ayat 8 dan 9.